Perkenalkan, nama saya adalah Bagasika Pradana. Saya dari Politeknik Negeri Cilacap. Nah, saya akan membuat video dan menjelaskan rangkuman untuk UTS. Nah, simak video dari saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah mikrobiologi. Tapi sebelum masuk ke sejarah, kita harus tahu dulu apa sih mikrobiologi. Nah, di sini mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme, dan objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat menggunakan mikroskop. Nah, seperti apa? Bakteri, fungi, mikroskopik, protozoa, dan archaea. Dan virus juga termasuk, walaupun sebenarnya bukan tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Nah, kenapa kok virus bisa termasuk di dalam mikrobiologi? Nah, di sini virus dianggap karena virus dianggap benda mati karena dia dapat digerakkan dan dia bisa dikatakan benda hidup apabila dia sudah memiliki tubuh inang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu kenapa virus bisa masuk di mikroorganisme, karena virus itu ketika sudah mempunyai tubuh inang, dia bisa hidup dan bereplikasi. Sekarang kita lanjut untuk sejarah. Nah, sejarahnya mikrobiologi gimana sih? Yang pertama, awal ditemukannya mikroskop itu juga awal dibentuknya mikrobiologi. Nah, kenapa bisa? Karena apa? Mikrobiologi itu membahas tentang sesuatu atau makhluk hidup yang tidak dapat kita lihat dengan menggunakan kasat mata. Kita harus melihatnya dengan menggunakan mikroskop, dan menjadi bidang penting dalam biologi setelah Klaus Pasteur dapat menjelaskan proses fermentasi. Terus begitu. Itu pada abad ke-19. Nah, era mikrobiologi umum. Nah, mikrobiologi umum merujuk pada aspek mikrobiologi non medis. Nah, dua raksasa yang dikenal pada era ini adalah Berger dan Winogrodsky. Nah, keduanya memulai aspek mikrobiologi lingkungan, dan ini tuh seperti kayak awalnya dua orang untuk memulai mikrobiologi pada lingkungan. Nah, lanjut untuk perkembangan jalan ke abad 20 itu ada mikrobiologi modern. Nah, di abad ke-20 ini berkembang dua cabang mikrobiologi yang masih saling berhubungan. Nah, mikrobiologi dasar, yang pertama itu mikrobiologi dasar, dan yang kedua itu mikrobiologi tereplikasi atau EPLI. Nah, apa sih mikrobiologi dasar? Mikrobiologi dasar itu mengacu pada penemuan baru di bidang tertentu, dan sedangkan mikrobiologi tereplikasi itu mengacu pada aspek pemecahan masalah. Seperti itu, dan berhubungan sejak ditemukannya konsep DNA itu, maka bidang mikrobiologi pun memasuki era molekuler. Keberhasilan sekuensi DNA berhasil mengungkap hubungan linguistik evolusi antara berbagai jenis bakteri. Seperti itu, pada abad ke-20 seiring perkembangan zaman itu semakin dikembangkannya itu mikrobiologi. Untuk istilah yang dipakai pada anti mikroorganisme, yang pertama itu bakteriostatik, terus yang kedua itu bakterisidal, terus disinfektan, terus steril, terus septic. Nah, apa sih bakteriostatik? Nah, bakteriostatik itu kemampuan menghambat perkembangan biakan bakteri temporer. Jadi pada saat ini tuh ketika zat ini gak ada atau sudah hilang, itu bakteri akan berkembang kembali. Nah, beda ketika kita memasukkan zat bakterisidal, itu mematikan bakteri secara permanen. Otomatis ketika tidak ada dimasukkannya lagi bakteri itu tidak akan bisa berkembang.
Dan disinfektan itu bahan kimia, adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mematikan mikroorganisme patogen pada benda mati. Jadi disinfektan itu seperti mematikan bakteri pada benda mati. Nah, contohnya itu virus juga termasuk, seperti sekarang itu virus corona itu kan dimatikan, virus yang menempel pada benda mati itu dimatikan dengan cara disinfektan. Dan steril adalah bebas dari kehidupan mikroorganisme patogen. Dan untuk septic adalah bakteri patogen dari dalam jaringan hidup yang dalam suatu proses infeksi. Dan itu seperti itu istilah dari bakteri: bakteriostatik, terus bakteriosidal, terus disinfektan, terus steril, terus septic. Nah, mekanisme kerja dari zat mikroorganisme yang pertama adalah perusak DNA, yang kedua itu denaturasi protein, terus yang ketiga itu gangguan pada gugus sulfidril, terus yang keempat itu antiorganisme kimiawi, terus yang kelima itu perusakan pada dinding sel bakteri. Terus seperti itu. Nah, mungkin sampai sini rangkuman saya dari sejarah mikrobiologi. Akan saya lanjutkan untuk dasar-dasar mikrobiologi. Nah, saya lanjut untuk dasar-dasar mikrobiologinya. Yang pertama itu dari mikrobiologi, dasarnya itu adalah ruang lingkup mikrobiologi. Terus kedudukan mikroba dan dunia kehidupan, klasifikasi mikroba, terus metode dalam mikrobiologi, terus pewarnaan struktur sel, terus medium pembiakan, terus teknik murni. Nah, akan saya bahas satu persatu dari ketujuh tersebut. Nah, yang pertama ruang lingkup mikrobiologi. Nah, orientasi atau tahapnya itu adalah taksonomi. Nah, taksonomi itu apa sih, atau keterangannya? Nah, taksonomi ini menunjuk viriologi, terus bakteriologi, terus mikrologi, terus fisiologi, terus protozoologi. Nah, untuk habitat itu mikrobiologi air, terus mikrobiologi tanah dan tanaman, terus mikrobiologi udara, mikrobiologi rumen, ternak, pangan, dan pakan. Nah, untuk problematika dasar itu geologi mikroba, fisiologi mikroba, kimia biomikroba, genetika mikroba. Dan untuk problema terapan itu mikroba kesehatan, industri, makanan, pangan, lingkungan, geologi, pertanian, taman, pakan, ternak, kesehatan, analitik. Dan nah, itu adalah mikrobiologi atau ruang lingkupnya mikrobiologi. Nah, saya lanjut ke kedudukan mikroba dalam dunia kehidupan. Nah, yang di sini itu ada prokarya sama eukarya, prokaryotik sama eukaryotik. Dan pengelompokan dunia kehidupan berdasarkan struktur sel dan evolusi SII itu dominannya itu archaea. Dunia archaea itu 2 peizum, dan bakteria itu 23 peizum, terus ekstrasnya itu S1 4 dunia. Nah, fungi itu 4 peizum, protozoa, terus planet, tumbuhan, amalia, hewan. Sekarang sel prokariot sama sel eukariot. Akan saya tunjukkan lagi gambar sel prokaryotik dan eukaryotik. Mohon maaf ya, tulisannya terbalik atau saya yang terbalik. Nah, ini adalah sel eukaryotik dan ini adalah prokaryotik. Ini adalah gambaran dari sel pro sama eukaryotik.
sel mikroba atau sel prokaryotiknya itu strukturnya itu sama fungsinya. Nah, yang pertama itu sel prokaryotik itu terdapat membran sitoplasma, terus dinding sel, terus Golgi dan silia, lalu kapsul dan slim layer, lalu nukleoid, lalu ada kromosom, terus ribosom 70S, terus endoplasma, ekstoplasma. Nah, saya akan membahas protista. Nah, protista rendah itu ke sel prokaryotik, jadi bakteri, regista dan chemia, mikroplasma, archaebakteri, mikrobiologi ekstrim, dan itu masuk ke protista rendah. Sedangkan protista tinggi itu eukaryotik, algae, protozoa, jamur bergilir. Dan perbedaan protista tinggi dan protista rendah itu pada protista tinggi atau eukaryotik, yaitu inti sel diselubung oleh membran nukleus. Nah, nukleus plasma, kromosom dan kromatin. Terus retikulum endoplasma halus, tempat sintetik lemak. Terus rekulum endoplasma kasar, tempat sintetik protein. Lalu badan Golgi, tempat penyempurnaan protein. Lalu laimosom, tempat penyimpanan protein. Terus mitokondria, tempat fermentasi sel, penyediaan energi ATP. Terus sitoplasma, uniseluler dan multiseluler. Terus sudah ada komplementasi. Terus seperti itu. Terus untuk protista rendah atau prokaryotik itu struktur sel lebih sederhana. Terus inti sel yang diselubung oleh membran inti. Terus inti sel terdiri dari kromosom tunggal yang panjangnya kira-kira 1 mm dan keadaan terbuka. Terus terdapat sitoplasma di dalamnya tidak terdapat organel yang lengkap seperti sel eukaryotik. Terus uniseluler. Terus seperti itu. Nah, untuk klasifikasi mikroba itu ada jenis mikroba. Yang pertama itu ada bakteri, 4 kategori, 35 grup. Terus untuk alga itu 7 divisi. Terus untuk jamur itu 2 divisi. Terus protozoa, terus virus. Jadi untuk klasifikasi mikroba itu ada bakteri, alga, terus jamur, protozoa, virus. Nah, saya bahas bakteri. Apa sih bakteri? Bakteri atau bagaimana sih bakteri? Bakteri atau bentuk susunannya itu sel bakteri dan urutan struktur bakteri, reaksi pewarnaan gram, dinding sel bakteri membentuk spora. Nah, struktur ultra sel bakteri itu urutannya itu seperti eukaryotik, seperti prokaryotik, Nah, bagaimana sih bakteri dapat berkembang? Nah, bakteri berkembang biak dengan cara pembelahan atau binar. Dalam proses ini, bakteri yang merupakan sel tunggal dan membelah diri menjadi 2 anak atau identik. Pembelahan binar dimulai dari DNA bakteri membelah menjadi 2 atau bereplikasi. Nah, terus sel bakteri kemudian menjadi memanjang dan membelah menjadi 2 sel anak masing-masing DNA identik dengan sel induk. Nah, bakteri juga termasuk prokaryotik, tidak memiliki atau tidak mempunyai inti sel sejati karena tidak adanya membran inti. Inti sel hanya merupakan dari daerah di dalam sitoplasma, terus dengan kekentalan yang berbeda. Terus untuk ukurannya diameter 500 sampai 750 nanometer dan untuk panjangnya itu 1000 sampai 6000 nanometer. Terus uniseluler atau sel satu.
Terus berdinding sel tegar memperbanyak diri dengan pembelahan biner, suatu sel menjadi 2 jadi 4 jadi 8. Terus beberapa dapat bergerak dengan flagela. Terus untuk bentuk dan susunan sel bakteri, yang pertama ini adalah kokus atau bulat bergelombol seperti buah anggur, terus berderet seperti rantai, terus dua seperti biji kopi, dua seperti lancet. Nah, ketika bergelombol itu seperti Stenococcus aureus, terus berderet sebelahnya itu seperti apa? Contohnya Streptococcus. Dan dua itu seperti apa? Neisseria. Terus dua lainnya itu seperti Diplomoccus planenium. Nah, terus hasil basil atau batang. Terus soliter, contoh spesiesnya itu Salmonella steybi menimbulkan rebus, terus berderet, terus basil tahan asam, terus batang bengkok juga, terus kita saat kecil luntur dan terbentuk spiral. Nah, contohnya itu transpondina. Terus itu. Nah, untuk bentuk sel bakterinya itu adalah beberapa dari sel bakteri. Jadi, nah sekarang akan lanjutkan ke ultrastruktur bakteri. Yang pertama itu bakteri bersifat prokaryotik. Lalu kromosom yang mengandung bahan genetik terdapat dari bahan sitoplasma. Demikian juga sitoplazma tempat pembentukannya protein, terus dan galan penyimpanan. Lalu memosom suatu lipatan ke dalam dari membran luar, tempat replikasi analog dengan mitokondria. Lalu pilih atau fibrilasi, tonjolan mirip rambutnya digunakan untuk alat pelekat, alat pertukaran bahan genetik pada proses konjungsi. Konjungsi, apa itu sih konjungsi? Konjungsi adalah perpindahan bahan genetik atau plasmid dari suatu sel bakteri ke bakteri lain. Jadi konjungsi bukan konjungsi penyatu kata seperti di bahasa Indonesia. Konjungsi di mikrobiologi itu adalah perpindahan bahan genetik atau plasmid. Nah, apa sih plasmid? Plasmid adalah DNA X1 kromosom yang berbentuk sirkuler melingkar yang mengode protein fungsional. Nah, lanjut ke dinding sel. Dinding sel merupakan panjang permukaan bagi sel, terdiri dari mukropetida yang kuku. Dinding sel semacam ini tidak dijumpai pada sel-sel eukaryotik. Lalu kapsul mukosida terdiri dari polisaccharidida. Tidak semua bakteri memiliki. Contoh spesies berkapsul itu Klebsiella itu. Terus sebagai alat gerak bakteri, tapi tidak semua bakteri memiliki algela. Terus algae atau mikroalgae adalah merupakan produsen primer dan sebagai ekosistem akuatik. Terus ada yang bersifat uniseluler, ada yang bersifat planktonik dan digolongkan menjadi 5 divisi: Combrita, Chlorophyta, Orscophyta, Pyrophyta, Euphyllophyta. Dan fungsinya yang pertama sebagai pakan alami ikan. Terus yang kedua itu jenis mikroalgae yang merugikan biotair. Terus sebagai indikator pencemaran air. Terus begitu. Protozoa fungsinya adalah sebagai bioindikator dan mengendalikan pencemaran perairan. Bodo SPP, SPP, Community SPP, Dari SPP, SPP, Barium SPP, Collins SPP, Ulentus SPP, Arcia SPP, Gininium SPP, Diphthongia SPP, Argus SPP.
lalu sebagai parasitika Teknomina spp. Virus merupakan infeksi non-seluler dalam suatu ekosistem bakteri yang hanya dapat melakukan multiplikasi di dalam sel inang berhubungan sangat kecil, bervariasi 18-200 nanometer, terus bersifat parasit atau orbilan. Untuk dapat bertahan di lingkungan, virus harus mampu berpindah dari satu inang ke inang lainnya, menghindari dan replikasi pada inang sesuai, menginfeksi dan replikasi pada inang yang sesuai. Jadi ketika virus tersebut ingin bertahan hidup dengan lingkungannya, virus tersebut juga harus bisa berpindah dari inang satu ke inang selanjutnya. Terus satu partikel dari virus disebut sebagai virion, sebagai suatu materi asam nukleat DNA atau RNA yang diselubungi oleh bungkusan protein. Terus virus dapat berbagai macam jenis penyakit ikan, terutama pada kondisi kualitas yang buruk. Itu seperti itu. Nah, lanjut untuk metode dalam mikrobiologi. Yang pertama itu adalah metode sterilisasi, terus mikroskopi. Nah, lanjut untuk pewarnaan struktur. Ada beberapa metode pewarnaan. Yang pertama itu ada spora, kapsula, flagella, badan instruksi. Pewarnaan basis bentuknya spora itu ada dua tipe. Yang pertama itu tipe endospora, lalu tipe exospora. Terus untuk kapsula itu ada dua juga, pewarnaan gram negatif, pewarnaan gram positif. Terus untuk flagella, pewarnaan basis adanya flagella. Terus untuk pewarnaan basis badan instruksi itu ada sintetis granula. Nah, pembentukan spora di bawah keadaan yang tidak menguntungkan, beberapa bakteri membentuk spora. Bakteri tersebut antara lain adalah Clostridium tetani, Bacillus ardentaris. Nah, sel menjadi terbungkus oleh kapsul tebal protein dan metabolisme melambat. Spora sangat resisten terhadap panas dan dapat hidup dalam jangka lama. Dan dalam keadaan menguntungkan, spora mengalami germinasi dan membebaskan bakteri. Itu untuk dinding sel bakteri dan dinding sel bakteri gram positif, dinding sel bakteri gram negatif 5-20% dari dinding sel terdiri dari peptidon ikan. Lapisan lainnya terdiri dari protein lipoplasma, LPS, lipoprotein. Nah, pewarnaan gram mikrobiologi, pewarnaan bakteri gram positif dan gram negatif. Selapis tipis spesimen diusapkan ke permukaan kaca objek yang telah dibersihkan hingga bebas kotoran dan lemak. Kejadian ini disebut slimer. Slimer dilewatkan di atas api spiritus 3-4 kali untuk mematikan mikroorganisme. Terus pewarnaan gram, slimer digabungkan dengan gram kristal violet selama 4 menit. Sediaan cuci air mengalir, sediaan gram B lugulo selama 1 menit, kemudian lugulo dibuang. Terus lalu sediakan cuci tangan air mengalir, sediakan cuci tangan gram C selama 4 detik, kemudian gram C dibuang. Sediakan cuci air mengalir lagi, sediakan gram D selama 4 menit. Sediaan dicuci air mengalir, dikeringkan dengan cara dianginkan. Versi minyak divariasi dilihat dengan mikroskop dengan perbesar 1000 kali. Nah,
bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri apa saja sih? Yang pertama itu bakteri gram positif itu ada Staphylococcus, Staphylococcus, Bacillus Cordidum, Granhamella, Escherichia, Salmonella, Vibrio, Plasbella, Proteus, Shigella, Hempelius. Itu ada beberapa. Untuk bakteri negatifnya itu E. coli, terus bakteri positifnya itu Staphylococcus. Nah, reaksi pewarnaan gram. Dalam keadaan alami, bakteri tidak berwarna. Reaksi pewarnaan gram digunakan sebagai langkah pertama dalam mengidentifikasi di dalam laboratorium. Setelah itu, dengan diketahuinya sifat di dinding sel bakteri berdasarkan pewarnaan gram dapat untuk menentukan jenis antibiotik untuk pengobatan. Seperti itu. Bakteri gram positif berwarna violet, untuk bakteri gram negatif itu berwarna pink. Nah, lanjut untuk medium biakan. Medium biakan itu ada dua, medium biakan hidup, medium biakan mati. Dan medium biakan hidup itu khusus untuk virus. Nah, untuk medium biakan mati itu selain virus, media cair, padat, setengah padat atau cair. Seperti itu. Dan untuk teknik biakan medium itu. Nah, lanjut untuk teknik biakan murni itu media hidup sama seperti itu, dan media mati. Terus media hidup juga sama untuk virus, terus media mati sama juga untuk selain virus, media cair, padat, dan setengah padat. Nah, dari dasar-dasar mikrobiologi tadi, untuk satu ruang lingkup sudah saya bahas. Terus untuk dua itu pendudukan mikroba dan dengan hidup sudah saya bahas tadi. Terus untuk klasifikasi mikroba sudah saya contohkan juga. Terus untuk keempatnya itu metode dalam mikrobiologi juga sudah, pewarnaan sudah, medium biakan sudah, teknik biakan murni itu sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya hitung pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Yang pertama itu pengertian pertumbuhan. Pengertian pertumbuhan di definisikan pertumbuhan adalah pertambahan secara teratur semua komponen di dalam sel hidup. Nah, pada organisme multiseluler itu pertumbuhan adalah peningkatan jumlah sel dan peningkatan ukuran tiap sel. Nah, pada organisme uniseluler itu pertumbuhan adalah peningkatan ukuran sel setiap sel sekaligus terjadi peningkatan jumlah sel yang berarti peningkatan jumlah organisme. Itu seperti itu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yang pertama itu tersedianya nutrien, tersedianya air, suhu pH, tersedianya oksigen, adanya zat penghambat, adanya zat teknik yang lain. Lalu saya bahas salah satu, apa sih nutrien? Nutrien adalah nutrien, apa sih nutrien dan mengapa dibutuhkan? Itu sebagai sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi, sebagai faktor pertumbuhan, vitamin dan mineral. Nutrien dibutuhkan untuk aktivitas metabolisme. Dan tersedianya air merupakan bagian integral dari komponen sel. Selain itu, air dibutuhkan sebagai reaktan dalam berbagai sel biokimia. Nah, lanjut untuk suhu, masing-masing zat teknik mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran, suhu untuk pertumbuhan jasad teknik dapat dikelompokkan sebagai berikut: kelompokan posikafil, mosifafil, dan termisukafil. Terus pH kesamaan. Nah, nilai pH medium sangat mempengaruhi pertumbuhan jasad teknik. Kebanyakan bakteri membutuhkan pH medium untuk pertumbuhannya adalah 6,5 sampai 7. Pertumbuhan pada pH di bawah 5 dan di atas 8,5 itu bakteri tidak mampu dengan baik.
Sebaliknya, jamur mampu bertumbuh dengan baik pada pH asam 4-5 dan dapat bertumbuh pada kisaran pH 2,5 sampai 8,5. Nah, pada pH hamil, pada orang hamil, pH vagina cenderung asam. Oleh karena itu, orang hamil banyak mengalami keputihan karena melimpah jumlah kandidanya. Nah, butuhkan oksigen. Nah, ada melihat apabila dalam pertumbuhan bakteri membutuhkan pasokan oksigen dari lingkungan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk kurva pertumbuhan bakteri, sel bakteri ditumbuhkan pada suatu media, kemudian dikondisikan pada kondisi optimum untuk pertumbuhannya. Pertumbuhan mikrobal di dalam kultur mempunyai kurva dan berbentuk beta. Sumbu X sebagai waktu kondensasi dan sumbu Y sebagai jumlah sel. Dan kurva pertumbuhan bakteri saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya itu saya mendapatkan materi virus. Nah, apa sih virus itu? Dan sekarang apa sih virus yang sedang kita hadapi atau yang sedang viral atau yang sedang berbahaya? Saya akan sedikit membahas COVID-19 atau coronavirus. Nah, apa sih COVID-19 itu? Nah, konflik atau infeksi saluran pernapasan. Jadi COVID-19 itu infeksi pada saluran pernapasan atau non spesifik, atau disebut juga dengan flu biasa. Nah, merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan menyerang saluran pernapasan atas. Nah, penyakit ini paling umum sering dialami oleh anak-anak hingga dewasa. Orang dewasa biasanya mengalami 2 hingga 4 kali kejadian common cold per tahun. Nah, anak sekolah dapat mengalami hingga 10 kali per tahun. Seperti itu. Nah, common cold disebabkan oleh virus seperti coronavirus dan rhinovirus. Virus lainnya yang dapat berperan pada infeksi saluran pernapasan adalah adenovirus, convirus, macrovirus, dan Pramyxovirus. Human representative virus atau dikenal dengan virus influenza, meskipun banyak jenis virus baru yang diintegrasi. Nah, sekarang masuk ke gejala. Apa sih gejala-gejala ketika kita itu terinfeksi virus? Nah, yang pertama itu hidung berair dan tersumbat. Nah, seperti yang biasanya flu kan pasti hidungnya berair atau mengeluarkan cairan dan tersumbat juga. Nah, sakit tenggorokan, terus batuk, terus sakit kepala yang ringan, terus bersin-bersin, lalu matanya berair, sedikit demam atau tidak demam, terus merasa sedikit lelah. Jadi itu adalah gejala-gejala dari virus ketika kita terkena virus tersebut. Nah, sedangkan virus corona lainnya hanya menyebabkan virus biasa. Nah, kenapa sih namanya adalah corona? Nah, karena di sini karena bentuknya mirip dengan corona matahari. Nah, virus corona itu atau COVID-19 itu mirip dengan corona matahari, atau dalam bahasa Yunani dalam bahasa Yunaninya adalah mahkota. Seperti itu. Nah, arti dari COVID-19 itu apa sih? Nah, COVID-19 itu si U-nya itu adalah corona, VI-nya adalah virus, dan D-nya adalah diase. 19-nya adalah 2019. Nah, nCoV ini adalah virus, bukan bakteri. Nah, perbedaan dari kita harus bisa membedakan antara virus dengan bakteri. Nah, dari ukurannya saja, untuk virus itu ukurannya 20 sampai 40 nm.
nanometer. Nah, untuk bakteri itu sampai 200 sampai 1000 nm. Dan untuk virus itu tidak bisa berkembang biak. Nah, tanpa sel inang. Jadi virus itu bisa berkembang biak ketika dia sudah memiliki sel inang. Dan untuk bakteri itu bisa berkembang biak sendiri, tidak membutuhkan sel inang untuk tubuh. Jadi ketika bakteri itu memiliki hal yang bisa berkembang biak. Nah, jadi maksudnya gimana sih? Jadi apa sih maksudnya? Nah, mari kita menuju kekhawatiran selanjutnya, itu terus kenapa bisa muncul di Wuhan? Nah, karena di Wuhan pada pasar yang jual hewan atau kelelawar. Nah, virus ini adalah virus zoonosis, yakni virus yang berasal dari hewan. Kayak Mercedes flu burung disebut. Nah, diduga virus ini berawal dari penyebaran antara hewan manusia, lalu selanjutnya dari manusia ke manusia. Itu seperti itu, cukup membahayakan. Tapi penyebaran dari hewan ke manusia itu masih belum jelas alurnya seperti apa. Nah, terus apa sih yang bisa diambil dari fakta ini? Nah, buat yang punya peliharaan, ya sedikit berhati-hati, selalu jaga kebersihan kesehatan hewan peliharaan. Jadi kita sangat sayang punya peliharaan dan kita sangat menyayanginya itu usahakan dirawat sebaik mungkin agar tetap selalu bersih, karena itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Dan mencintai itu tidak harus memiliki. Terus kenapa kok viral sih? Kenapa kok viral banget virus ini? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena penyebaran virus corona itu sangat cepat sekali ke seluruh bagian dunia. Tapi jangan panik, karena Indonesia pun sekarang sedang sangat mengatasi, dan berbagai wilayah pun sekarang tidak sedang melewati masa-masa lockdown ini, seperti itu. Jadi COVID ini infeksi tapi tidak mematikan. Terus gimana caranya virus bisa masuk ke sel kita? Nah, respon yang muncul ke SpeakInCoV namanya respon ACE2. Nah, respon ini banyak ditemukan di sel dalam sistem pernafasan kita. Makanya virus ini menyerang sistem pernafasan kita. Nah, di sini tapi ternyata di Amerika ada satu pasien positif InCoV ini yang gejalanya bukan dari sistem pernafasan, tapi karena diare. Nah, ternyata pun juga tidak ada pernafasan kita. Oleh karena itu, gejalanya bukan hanya batuk, pilek, sakit tenggorokan saja, tapi bisa juga gejala diare. Terus seperti itu. Terus kalau sudah masuk ke dalam sel tubuh kita, terus gimana? Nah, menurut dokter, lama inkubasi virus ini hingga menimbulkan gejala hanya dalam waktu 3-7 hari sejak terinfeksi. Setelah terinfeksi, virus akan memperbanyak diri dan dalam tubuh kita dan membuat kita menjadi sakit. Nah, utamanya itu adalah demam. Demam itu tanda bahwa sistem imun kita lagi berjuang keras mengalahkan virus ini. Nah, biar nggak masuk tubuh, gimana sih caranya, gitu kan? Cara mencegahnya yaitu dengan menggunakan masker, salah satunya memakai masker. Tujuannya adalah melindungi diri kita dari penyakit atau melindungi orang lain dari flu atau batuk kalau kita sedang sakit, seperti itu. Jadi penggunaan masker itu sebenarnya dikhususkan untuk orang-orang yang sakit. Jadi untuk orang-orang yang sakit itu
segeralah sadar diri, karena ketika orang-orang yang sakit itu tidak menggunakan masker, itu akan sangat cepat menyebar luaskan virus corona. Nah, cara lain biar nggak masuk tubuh gimana? Yang pertama itu jaga atau tingkatkan imunitas kita. Seperti imunitas kita seperti kita memperbanyak minum vitamin atau suplemen seperti itu. Nah, secara normal kalau ada virus masuk ke dalam tubuh kita, sel imun kita berperan sebagai prajurit yang akan berperang melawan virus tersebut. Jadi ketika ada virus itu, imun kita sedang bekerja keras. Jadi tubuh kita itu otomatis dengan sendirinya itu menyembuhkan dengan imun itu. Nah, untuk prajurit kita menang atau imunitas kita itu menang, kita harus jaga sistem imun kita dengan cara menjaga kesehatan kita sendiri juga. Jadi ketika imun kita sudah berjuang untuk sembuh, tapi kitanya itu tidak menjaga atau tidak membantu, itu pun virusnya akan menang. Nah, oleh karena itu makan makanan sehat dan bergizi plus olahraga penting sangat penting buat bikin badan tetap bugar. Jadi meminimalisir kemungkinan kita sakit. Mungkin sampai sini untuk pembahasan virus corona, sedikit yang saya tahu dari materi yang sudah ada. Nah, saya akan menunjukkan gambar virus seperti ini. Ini adalah virus corona yang saya buat ya, sebelum sempurna tapi lumayan lah. Ini adalah sedikit gambaran virus corona itu seperti apa. Seperti ini. Tada. Nah, mungkin sampai sini untuk pembahasan mikrobiologi. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika saya penyampaiannya kurang mengenakan atau mungkin ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.